Ya, salam Pak Dosen, salam teman-teman semua. Saya Enti Harifa akan memaparkan makalah saya. Makalah Tipologi Yesus dalam Daud, tugas mata kuliah dari Pak Dosen Dr. J.R. Nathan Silalahi, mata kuliah Dogmatika 3. Kata pengantar, kata tipologi berasal dari kata bahasa Yunani typos, yang berarti suatu cap yang berfungsi sebagai sebuah contoh atau pola atau gambaran. Jika ini dikaitkan dengan masalah Alkitab, maka tipologi biasanya diartikan sebagai suatu upaya penerapan suatu fakta sejarah, biasanya dalam Perjanjian Lama sebagai suatu contoh dari sebuah kebenaran rohani, biasanya dalam Perjanjian Baru. Karena jika kita mengatakan tentang tipologi tentang Yesus Kristus dalam Daud, berarti kita mengatakan tentang berbagai hal dalam Daud yang dilihat sebagai bayang-bayang, contoh, pola, atau teladan dari pribadi dan kehidupan Kristus yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru, sehingga kita dapat melihat gambaran Kristus ada dalam diri Daud serta kehidupannya. Pembahasan makalah. Ada 3 hal penting: tipologi Yesus dalam Daud sebagai raja, tipologi Yesus dalam Daud sebagai gembala, tipologi Yesus dalam Daud yang berkenan di hati Allah. Kita akan membahas mengenai tipologi Yesus dalam Daud sebagai raja. Banyak nabi menubuatkan bahwa Mesias, yaitu Kristus yang diurapi, hendak dilahirkan dari garis keturunan Raja Daud. Di antaranya Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak hendak berakhir di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta lingkungan kehidupan hendak melaksanakan hal ini. Orang-orang Yahudi menuntut bahwa Mesias sejati harus dapat menunjukkan bukti silsilahnya dari Daud, seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 42. Karena kitab suci menyebut bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Jadi dari silsilah Yesus pun sudah jelas bahwa Raja Daud merupakan menurunkan kepada Yesus Kristus secara manusia. Daud adalah raja secara manusia. Yesus juga keturunan raja, maka selain Yesus adalah raja segala raja secara manusia, dia juga adalah seorang keturunan raja. Selain dari garis keturunan dari Daud kepada Yesus Kristus, maka dalam pemerintahan Raja Daud juga ada tipologi Yesus yang tergambar dalam diri Daud. Adapun penulis melihat tipologi Yesus dalam diri Daud sebagai raja adalah 1, murah hati dan pemaaf. Daud ini melakukan sesuatu yang baik bagi Mefiboset, anak Yonatan. Daud mengundangnya untuk tinggal di Yerusalem dan makan di meja raja. Meskipun Mefiboset tinggal di Yerusalem selama pemberontakan Absalom, Daud tidak menghukumnya tetapi memeliharanya sebagai seorang teman. 2 Samuel 9 ayat 6. Kemudian, kemurahan hati dan pengampunan Tuhan Yesus sudah sangatlah jelas dalam setiap pelayanannya. Hampir semua kitab Injil dan Perjanjian Baru menggambarkan kemurahan hati Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu rendah hati. 1 Samuel 18 ayat 18 dan 23, dalam doa-doanya Daud menyatakan kerendahan hatinya. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. 2 Samuel 7 ayat 18. Kerendahan hati yang alkitabiah bukan hanya syarat memasuki kerajaan, melainkan syarat menjadi besar dalam kerajaan kekal. Hal ini yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27. Hal ini juga sudah digenapinya sebagai teladan bagi kita. Yesus tidak malu untuk merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Yohanes 13 ayat 1 sampai 16. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, Filipi 2 ayat 8, dalam kerendahan hatinya, ia selalu taat kepada Bapa. Daud adalah seorang yang senang berdoa. Dapat kita lihat dari kumpulan doanya dalam kitab Mazmur. Tidak mungkin ada begitu banyak kumpulan doa jika Daud sendiri tidak senang berdoa. Daud adalah seorang yang sangat beriman. Tuhan Yesus juga hal yang sama, berdoa sebelum memulai semua pelayanannya. Matius 1 ayat 35.
Dan banyak lagi seperti Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lukas 23 ayat 46. Yang kedua, tipologi Yesus dalam Daud sebagai gembala. Dari kitab 1 Samuel 17 ayat 34 dan 37 menyatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dalam Mazmur pasal 23 jelas menjelaskan tipologi Daud sebagai gembala, menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Daud menegaskan hubungannya dengan Allah sebagai gembalanya dari pengalaman sebagai seorang gembala. Daud tahu seperti apa kepedulian dan kasih seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Ia mengingat bagaimana ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seekor dombanya dari tikaman binatang buas. Itulah sebabnya Daud menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang begitu peduli dan bertanggung jawab. Bukankah Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik? Yohanes 10 ayat 11. C. Tentang tipologi Yesus dalam Daud yang berkenan di hati Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan hanya ada 3 tokoh Alkitab yang dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Henokh. Alkitab menulis bahwa Henokh selama 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 5, Henokh terangkat karena Allah telah mengangkatnya, dan tentang Henokh dikatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Tokoh yang kedua adalah Yesus. Matius 3 ayat 17. Ketika Yesus keluar dari air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Tokoh yang ketiga, Daud. Mengenai Daud, Allah sendiri berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa Daud berkenan kepada Tuhan? Karena Daud menghargai hadirat Tuhan dalam 2 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-14. Penutup dan kesimpulan. Daud adalah seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan dalam karya-karyanya yang besar. Seorang dengan keterampilan luas, talenta seni yang tinggi, kemampuan perang yang baik, dan kepemimpinan yang mumpuni. Meskipun dalam hidup Daud sering mengalami kegagalan, tetapi Tuhan selalu melihat hati Daud yang selalu tertuju kepada Tuhan. Kepribadiannya dipakai Tuhan untuk membentuk bangsa Israel selama dia memimpin. Dengan itu banyak tipologi Yesus dalam Daud dapat dilihat, dan sebagian kecil hal-hal yang sudah penulis paparkan yang dapat kita juga contoh dalam hidup, sehingga kita juga dapat mencontoh sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Saran, dari tulisan ini ada banyak pelajaran yang dapat dipelajari sehingga kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Namun banyak juga kekurangan dalam penulisan makalah ini. Karena itu penulis mengharapkan kritik saran untuk menambahi sehingga tulisan ini bermanfaat kemudian hari bagi pembacanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian makalah saya. Tuhan Yesus memberkati.